dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dapat menggantikanmu. amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Katakan lebih lagi dengan pujian ini, kita sama-sama katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya ajak kita semua untuk angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati lagi, sama-sama kita katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sembah Tuhan, menjadikanku indah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Semakin indah, menjadikan kami lebih indah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan. Saya minta di akhir pujian ini Bapak Alfred untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Engkau jadikan kami indah Tuhan. Engkau jadikan kami pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Menghadapi keadaan dunia yang membuat umat-Mu semakin hari akan bertambah teguh di dalam iman kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, situasi dunia ini tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi semakin membuat kami mendekatkan diri kepada Tuhan sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari lepas hari hati kami tetap menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siapkan hati kami saat ini Tuhan, karena kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ada satu pribadi, satu oknum yang tidak senang ketika kami datang masuk di dalam altar-Mu Tuhan. Dia mencoba membatasi setiap hati kami, membatasi setiap langkah kami Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sepakat kami semua di dalam ruangan ini, baik kami yang di rumah, semua kami yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa Tuhan. Kuasai ruangan ini, hati kami, dan semua anak Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang akan melayani firman Allah. Tuhan pakai dia secara luar biasa dengan hikmat surgawi, sehingga memberkati kami semua. Dan juga anak-anak-Mu yang melayani baik di bagian musik, baik yang di bagian singer maupun WL Tuhan, LCD dan kami semua yang ada Tuhan. Semua yang melayani Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa Tuhan saat ini kami percayakan sepenuhnya Tuhan, ibadah raya pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, masih kuat berdiri jemaat Tuhan. Haleluya, ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, kita angkat pujian, kita mengatakan kalau Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan. Kita ajak kita semua untuk tetap bangkit berdiri. Kita sambung pujian kita katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya.
Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sama-sama katakan lebih lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita. Kita angkat pujian, kita mengatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kita mau tundukkan kepala kita mau fokuskan pikiran kita pada saat pagi hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami Tuhan. Memenuhi di sekelilingku. Amin. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama katakan, saya ajak sesidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin
sama-sama katakan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada hari yang indah ini Tuhan. Dalam tubuh yang sehat Engkau berikan napas kehidupan yang baru Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dalam seminggu yang sudah lewat. Tuhan Engkau bekerja, mujizat-Mu tetap sama Tuhan dalam kehidupan kami. Begitupun hari-hari yang akan datang Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin duduk diam Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar lagi Tuhan. Kami bisa mendengarkan Engkau sendiri yang berkata-kata dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Pegang terus Tuhan kehidupan kami. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan, agar kami tidak jatuh bahkan sampai tergeletak Tuhan, tapi tangan-Mu yang selalu menopang kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus kehidupan hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mendoakan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini, agar diberikan selalu kesehatan yang sempurna Tuhan, agar senantiasa mereka boleh melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Juga Tuhan Engkau memberkati tempat ibadah kami Tuhan. Dalam ada sedikit proses perbaikan Tuhan, Engkau yang mencukupkan segalanya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati tempat ibadah kami Tuhan. Walaupun pada saat-saat terakhir ini Tuhan, tempat ibadah kami kosong Tuhan. Kami hanya beribadah melalui siaran langsung Tuhan. Tetapi Engkau tidak dibatasi oleh waktu Tuhan. Engkau selalu hadir Tuhan dimanapun kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Urapi hati kami, hidup kami Tuhan. Terkhusus Tuhan Engkau suci kuduskan tempat ini Tuhan, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi kami selalu berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan bawa kita dalam firman Tuhan. Haleluya, salam. Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Siang hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekalipun dalam situasi yang kurang nyaman, namun kita tetap bersyukur. Kita tetap berterima kasih kepada Tuhan atas waktu, kekuatan, kesehatan,
yang Tuhan telah karuniakan bagi kita, ya sehingga kita pun dapat menjalani kehidupan ini hari lepas hari, semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu semua oleh karena berkat Tuhan. Ya, ini sesuatu yang begitu luar biasa yang Tuhan ya kerjakan dan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh sehat, kita boleh bekerja, ya kita boleh beraktivitas, semua ini adalah karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang sedang mengikuti acara layanan dan ibadah pada hari ini, tentunya kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan, di tempat ibadah ini, namun kita percaya, saudara, kita akan bersama-sama menikmati satu bagian yang Tuhan telah tentukan untuk kita dan telah memberkati kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, siang hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini pun akan memberkati kita. Ya, di mana firman Tuhan yang saya akan sampaikan yaitu tentang satu kata, yaitu kata hamba Tuhan. Ya, apa itu hamba Tuhan? Ya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya seringkali ya ditujukan ya bagi para pendeta atau mereka yang melayani pekerjaan Tuhan secara full time. Ya, tetapi kalau kita memperhatikan dan melihat di dalam Roma 6 ayat 22, di situ dikatakan ya tercatat bahwa hidup orang ya bahwa tiap orang yang dimerdekakan dari dosa adalah hamba Allah. Ya, adalah hamba Allah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kata dari hamba Tuhan, ya hamba Allah. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan tentang hamba yang setia. Ya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, tentu kita akan membaca sebentar dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, siapakah hamba yang setia ya dan bijaksana yang diangkat dikatakan saudaraku oleh tuannya atas orang-orangnya untuk apa? Untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45. Nanti Ibu Sepni Utami akan membaca dengan suara nyaring. Injil Matius pasal yang 24 ayat yang 45 dengan perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Firman Tuhan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hamba harus memberi makanan. Ya. Hamba harus memberi makanan. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kata hamba Tuhan dikatakan tadi seringkali ditujukan bagi para pendeta atau mereka yang melayani pekerjaan Tuhan secara full time. Tetapi dalam Alkitab ya kita telah melihat dan membaca dalam Roma 6 ayat 22, tolong dibacakan ayat ini dulu supaya lebih jelas kita akan memperhatikan ayat ini. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan saudaraku, secara singkat dikatakan bahwa tercatat bahwa tiap orang yang dimerdekakan dari dosa adalah hamba Allah. Ya, setiap orang yang telah dimerdekakan dari dosa adalah hamba Allah. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dibebaskan, ya, atau dikatakan dimerdekakan. Ya, tadinya kita mengalami satu ikatan, halangan, ya, tetapi sekarang kita boleh dibebaskan, kita dimerdekakan.
Ya, sehingga kita dikatakan adalah hamba Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ya tentang hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk apa, saudaraku? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi kita sebagai hamba, ya sebagai hamba Allah atau sebagai hamba Tuhan, ya harus memberi makanan pada waktunya. Ya, waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saat-saat yang terpenting untuk kita dapat memberi makanan bagi semua orang. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba harus memberi makan ya kepada yang lainnya. Ya. Tentunya ya harus menyiapkan makanan itu terlebih dahulu. Ya, apa yang kita siapkan, saudaraku? Kita menyediakan makanan ya untuk diberikan kepada orang lain. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dalam gereja tiap-tiap kita harus dapat memberi makanan rohani. Ya. Harus dapat memberi makanan rohani kepada sesamanya. Ya, itu bukan hanya tugas pendeta. Saudara, itu terlebih dahulu kita akan perhatikan, saudara, memberi makanan rohani kepada sesamanya. Ya, itu bukan hanya tugas pendeta. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya kita senantiasa diajarkan untuk apa, saudara? Untuk menyiapkan diri dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Dan juga bersekutu bersama-sama dengan Allah di dalam doa. Itulah pentingnya, saudaraku. Kita menyiapkan makanan rohani. Ya, kita akan membagikan ya makanan rohani itu kepada sesama kita, ya kepada orang lain, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya sebagai seorang hamba itu diberi tugas untuk apa, saudaraku? Untuk memberi makanan kepada sesama kita pada waktunya, pada saatnya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita ya memberi makanan rohani kepada sesama kita pada waktunya. Berarti, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, supaya ada masa-masa istirahat. Ya, Yesus juga tidak bekerja 24 jam. Ada masa-masa ada istirahat. Ia menyendiri. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berarti supaya ada masa-masa istirahat dan kesempatan untuk apa, saudaraku? Untuk mempersiapkan makanan tersebut. Dikatakan bahwa Yesus tidak bekerja 24 jam. Ya. Tetapi ada waktunya ia beristirahat. Seperti yang tertulis dalam Matius 14 ayat 23. Tolong kita bacakan ayat ini dulu. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini, saudaraku, dengan jelas. Ya, Yesus tidak bekerja 24 jam penuh. Tapi ada saat, ada waktunya ia beristirahat. Ya, seperti apa yang kita sudah baca dalam Injil Matius 14 ayat 23. Ada saatnya Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa seorang diri. Ya, ada saat teduh. Ada saat teduh. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dikatakan ia sendirian di sana. Ia sendirian di sana. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita juga perlu bersaat teduh, saudaraku.
Kita juga perlu bersaat teduh, memiliki masa istirahat di hadirat Tuhan. Untuk apa saudaraku? Untuk mempersiapkan suatu tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Alkitab katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Matius 24 ayat 46, tolong dibacakan sambungan dari 45 tadi. Ayat 46. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat yang ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, di sini dikatakan saudara, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan suatu tugas, melakukan suatu pekerjaan yang mulia, suatu pekerjaan yang bernilai, yang tidak ada nilainya dengan apapun yang ada sekarang di dunia ini. Melayani. Pekerjaan seorang hamba, melayani dan memberi makanan rohani kepada sesama dan kepada orang lain. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dalam ayat 46 ini, kesetiaan itu diperlukan dalam satu pelayanan kita kepada sesama. Nah, Alkitab mengatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kesetiaan diperlukan dalam pelayanan kita kepada sesama. Bukan hanya musim-musiman atau kalau sedang mau melakukan. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kita dapat dipercaya oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita dipercayakan. Ya, saat kita melakukan tugas, saat kita mengerjakan tugas yang mulia dan berharga, yang bernilai, saudaraku, kita dikatakan orang yang berbahagia. Amin. Kita orang yang berbahagia. Oleh sebab itu mari kita melakukan satu tugas yang mulia ini. Mari kita melakukan satu pekerjaan yang bernilai ini. Ya, seorang hamba Allah. Ya, tidak hanya seorang dikatakan bahwa kalau dia pendeta, ya, saudaraku yang dikasih dalam, tetapi kita adalah sebagai hamba Allah semua. Setiap orang yang diberdekakan oleh Allah dari dosa, dibebaskan, kita adalah hamba Allah. Kita adalah bagian yang sama untuk bisa memberi pelayanan kita kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi dikatakan apabila hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-48. Tolong kita baca dulu ayat 48. Matius 24 ayat yang ke-48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya. Akan tetapi apabila hamba yang jahat itu berkata di dalam hatinya, ya, sementara kita melayani, ya, kemungkinan saja timbul kembali pikiran yang jahat. Itu perlu kita harus waspada. Ya, timbul pikiran kita yang jahat. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, tentu kita ingin memohonkan damai sejahtera Allah untuk selalu mengawali pikiran, ya, kita dalam melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya,
kita memohon agar damai sejahtera Allah untuk selalu mengawali hati dan pikiran kita. Ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, hamba yang tidak setia itu berpikir Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hambanya. Ya, itu kita baca dalam Matius 24 ayat 49. Ayat 49. Matius 24 ayat 49. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, hamba yang tidak setia itu bukannya memberi makan, saudara-saudara. Akan tetapi dikatakan, saudaraku, akhirnya mereka memukul hamba-hamba. Ya. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk dikatakan. Ya. Saudara, jangan kita terpengaruhi oleh orang-orang yang ingin membimbangkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Kita baca yaitu 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, di sini dijelaskan, saudaraku. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kita harus berhati-hati. Jangan kita sampai terpengaruh dengan keadaan dan situasi. Apalagi dengan keadaan sekarang ini. Ya, iblis memanfaatkan waktu dan kesempatannya untuk menggeserkan, ya, kehidupan iman Kristen kita. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berpegang teguh kepada janji dan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, kita adalah bagian empuk daripada kuasa iblis itu, kuasa setan. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin membimbangkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, hamba yang tidak setia itu bukannya memberi makan, tetapi mereka akhirnya memukul hamba-hambanya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, bukankah kita juga dapat memukul, melukai sesama kita dengan perkataan dan perbuatan kita, ya, sehingga mereka meninggalkan perhimpunan kita, bahkan meninggalkan Tuhan. Ini perlu kita harus berhati-hati. Ya, iblis mencari peluang dan kesempatan untuk menjatuhkan, untuk melemahkan iman Kristen kita. Kita perlu berhati-hati. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangan sampai kita seperti hamba yang tidak setia itu. Ia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Betapa jahatnya kita apabila kita bersekutu kembali dengan pemabuk-pemabuk. Bahkan mengikuti keadaan, keinginan daging dan hawa nafsu dunia ini. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita menjadi orang kepercayaan Allah. Mari kita menjadi orang kepercayaan Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita akan diperhadapkan kepada suatu tantangan yang besar. Ya, tetapi kita punya satu pilihan yang tepat. Ya, kita punya satu kekuatan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan itu, yang memberi kita kekuatan untuk kita teguh, kita berpegang kepada janji-janji firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Kita akan menjadi orang kepercayaan Allah. Apabila kita tetap melakukan pelayanan kepada sesama kita,
Sesungguhnya saudaraku, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita akan tersiksa apabila kita hanya memukuli sesama kita. Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, yaitu pada hari saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, dan apa yang akan terjadi di sana? Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi dan tangisan. Ya. Di manakah kita berada sekarang? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, kita baca dalam Injil Matius 24 tadi ayat 50 dan 51. Matius 24 ayat 50 dan 51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan keadaan dan situasi seperti apa yang sekarang kita alami. Kita tetap menjaga diri kita. Kita tetap selalu berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Allah terus berjalan bagi keselamatan semua orang, bagi keselamatan semua umat manusia di muka bumi ini. Ini adalah satu rancangan Allah yang baik bagi setiap kehidupan kita. Marilah kita selalu setia kepada Tuhan. Marilah kita selalu berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius 24 tadi ayat 50 sampai ayat yang ke-51. Ya, di situ dijelaskan dengan jelas. Ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Kita tidak mengetahui akan rencana dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita harus siap sedia dalam segala keadaan dan waktu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak tahu saat dan datangnya Yesus pada kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa dikatakan kita adalah orang yang berbahagia? Ya, karena kita dapat melakukan satu pekerjaan Tuhan. Ya, sebagai seorang hamba yang setia dikatakan, yang bijaksana, yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Hamba harus memberi makanan. Dalam keadaan apapun, susah, senang, kita tetap memberi makanan. Ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ya, karena kita punya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ya, dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, bahwa tiap-tiap orang yang dimerdekakan dari dosa adalah hamba Allah. Kita bersyukur, ya, kita adalah hamba Allah. Ya, kita adalah orang-orang yang sama. Ya, dalam apapun talenta kita, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang memberi pelayanan kepada sesama kita, kepada semua orang. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada saat dan kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudaraku sidang jemaat Tuhan, ya, seberapapun kita, bahkan
Dan jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita siapkan hati kita dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada hadir. Tuhan memberkati kita. Haleluya, Yesus. Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan Dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Saat di mana kita berada sekarang ini, Tuhan Allah kami. kita percaya sebab pertolongan Tuhan itu pun tidak akan pernah terlambat. Kita percaya kuasa Tuhan itu akan dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Menciptakan segalanya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap apapun keadaan, apapun situasi apapun. Kami selalu memanggil Engkau Aba dan Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang kami sembah. Engkau
Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan dan muliakan dalam hidup kami. Seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, khususnya GPD Tiberias, kami percaya Tuhan, Engkau ada bertata Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tahu Tuhan akan setiap apa yang menjadi kebutuhan sidang jemaat Tuhan. Setiap orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saat siang hari ini Tuhan, kami senantiasa selalu memohon kepada Tuhan. Memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, pada saat siang hari ini, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang kudus, sebab kami sudah merasakan betapa besar kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Pada saat ini kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang baik dan luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah ini selalu membawa kami, mengingatkan kami, membentuk kehidupan kami, agar kami boleh menjadi hamba yang setia, agar kami boleh menjadi hamba yang taat dan dengar-dengaran, mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seberapa kami yang ada pada saat ini. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Mereka dengan segala ketulusan hati untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, baik seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Melewati kebenaran firman Allah ini, kami semua boleh diingatkan. Firman Allah yang selalu membentuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, agar kami boleh menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami Adri Tuhan.
pada saat ini mungkin saja masih di dalam ruangan ICU. Tuhan, Engkau tolong Bapa. Pada saat ini kami satukan hati kami. Kami bersatu hati. Kami berdoa buat saudara kami Adri. Segala sakit penyakit apapun pada saat ini, Tuhan Engkau melihat setiap keberadaannya pada saat ini. Marilah Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus yang sanggup menolong, menjamah, memberikan kesembuhan Tuhan. Bagian-bagian yang sakit, marilah Tuhan Engkau mengangkat semua. Berikan kesadaran kepada saudara kami ini ya Tuhan, agar dia boleh kembali sadar seperti yang semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan ulurkanlah belas kasihan-Mu, agar semuanya ini boleh terjadi. Boleh oh Tuhan, saudara kami boleh mendapat kesembuhan oleh karena kuasa mujizat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala perkara boleh jadi hanya menurut kehendak-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang baik dan luar biasa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seberapa kami yang hadir juga di dalam ruangan ini. Biarlah berkat Tuhan, berkat jasmani, amat terlebih berkat rohani, Tuhan limpahkan buat kami. Sebentar juga kami akan membawakan korban persembahan kami. Tuhan Engkau memberkati. Baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji dan ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita buat Tuhan. Sambil persembahan kita edarkan, kita angkat pujian kita. Sungguh alangkah baiknya. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti ombak di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti ombak di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan.
baik yang berada di rumah masing-masing. Biarlah kami selalu tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Dan kami tetap kuat dan kami pun selalu setia kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kami semua yang telah melayani Tuhan hari ini. Pakai kami lebih lagi Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga hamba berdoa untuk saudara kami Adri yang Turangan, yang saat ini Tuhan dalam perawatan berada di Jakarta. Tuhan, dari tempat ini kami tetap mendoakan saudara ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah seluruh keberadaan tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki Tuhan, sadarkan saudara Adrian Turangan Tuhan, agar dia senantiasa selalu dipulihkan dari keadaannya yang sakit Tuhan. Engkau juga memberkati para medis, dokter, perawat yang menangani. Engkau juga pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk merawat ya Tuhan, bahkan memberi pengobatan. Juga memberkati obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, menjadi berkat dan kesehatan bagi tubuhnya. Sebab itu Tuhan kami memanggil nama-Mu dan otoritas-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah seluruh keberadaan tubuh dari saudara kami Adrian Turangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah dengan kuasa darah dan bilur di Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami pun akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami. Dan tibakan kami di rumah kami dengan segala selamat. Berkati rumah tangga kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam aktivitas mereka minggu ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi. Tuhan selalu memberkati keluar masuk rumah ke tempat pekerjaan. Kiranya selalu dilindungi oleh Tuhan. Dikawali oleh Tuhan. Bahkan dikaruniakan terus kekuatan, kesehatan dan hikmat datang dari Tuhan. Berkati setiap rumah tangga sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam satu persekutuan, kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita yang berharap percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami akhiri ibadah kami ini. Bapa, terima kasih. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Dan saya sampaikan sedikit pengumuman. Ya, saya sebagai gembala sidang, ya sekalipun ya pengrehapan atau ya bagian depan gereja kita masih belum selesai 100%, ya diperkirakan selesai berapa persen? Diperkirakan hari Senin selesai, saudara. Ya, jadi kita tetap
berdoa. Ya, baik ya dana-dana ya sekalipun ya bangunan atau pengerehapan ini sudah hampir selesai. Ya bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ya kita tetap ya memberi ya, sumbangan sukarelanya. Ya mungkin ada hal-hal yang lain yang kita bisa akan kerjakan, dan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada ya seluruh jemaat Tuhan, terutama bagi Bapak Ibu bahkan yang sudah ambil bagian dalam menyumbang baik bahan juga tenaga dan pikiran. Tuhan Yesus kiranya memberkati baik dananya yang sudah saudara berikan untuk pengharapan bagian depan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Pernah kau biarkan ku sendiri, kuatan jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Yang satu itu dibuka harga yang masuk buka mulai jam 2 dan 3-nya. Alhamdulillah 1/3 raya kemarin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.